Tertinggal 2 gol di babak pertama membuat Ancelotti mengubah taktik di babak kedua. Hasilnya comeback terjadi, bahkan unggul 3 gol di akhir pertandingan. Lalu perubahan taktik apa yang dilakukan? Dan bagaimana perubahan tersebut hasilkan gol comeback Madrid? Temukan semua jawabannya di video ini. Ancelotti kini gunakan formasi 4-3-3. Di fullback kanan cederanya Carvajal membuat Vazquez mengisi posisi tersebut. Selebihnya pemain utama seperti Rudiger, Bellingham, Vinicius, dan Mbappe ada di line up awal. Yang patut diingat adalah posisi Valverde, Modric, dan Bellingham karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Nuri Sahin gunakan formasi 4-2-3-1. Sejumlah pemain inti seperti Sule, Sabitzer, dan Brand ada di line up awal. Yang patut diingat adalah posisi Ryerson, Nmecha, dan Ben Sebaini karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Build up dilakukan Dortmund dengan menempatkan 3 pemain di belakang. 2 bek tengah dibantu 1 gelandang bertahan jadi penerima bola pertama di pertahanan. Untuk fullback, Ben Sebaini fullback kiri ada di belakang membantu build up. Sementara Ryerson fullback kanan maju. Ketidakterlibatan fullback kanan dalam build up ini terus berlanjut saat bola sudah di tengah. Di tengah 3 pemain terbelakang adalah 2 bek tengah dan Ben Sebaini. Sementara Ryerson segera maju. Majunya fullback ini adalah siasat Nuri Sahin untuk membuat numerical advantage di lini depan. Majunya Ryerson membuat ada 5 pemain Dortmund di depan yang dihadapi 4 bek Madrid. Ini membuat Dortmund unggul jumlah dari lawan. Merespon hal tersebut, Ancelotti aktif menempatkan 1 pemain tambahan di belakang. Itu bisa Valverde atau Rodrigo. Misalnya pada cuplikan ini saat Valverde jadi bek kelima di pertahanan. Namun Nuri Sahin cukup cerdik. Ia selalu merusak dulu formasi 5 bek ini menjadi 4 bek sebelum menyerang. Misalnya pada cuplikan ini, bola tak dulu diumpankan ke depan dan dikembalikan ke belakang untuk membuat formasi jadi 4 bek. Baru setelah jadi 4 bek, bola disilangkan ke depan kanan di mana pemain Dortmund punya ruang cukup luas untuk menerima bola. Hal tersebut pun tampak di gol pertama Dortmund. Pada proses gol tersebut, Madrid sudah bermain dengan 5 bek. Lalu untuk ubah dulu ke 4 bek, Ryerson main lebih dalam sehingga membuat Rodrigo mengikutinya. Itu membuat bek kembali jadi 4 dan bola terus dialirkan ke sisi kiri. Setelah di kiri, bola dikembalikan ke kanan saat bek Madrid hanya 4. Itu membuat pemain Dortmund punya ruang untuk menerima bola. Setelah itu, kembali bola disilangkan ke kiri dan pemain Dortmund pun mampu menerima bola dengan leluasa karena Madrid hanya bermain dengan 4 bek. Proses inilah yang mengawali gol pertama Dortmund. Sementara itu, di gol kedua, pola yang digunakan adalah switch play. Saat serangan cepat dilakukan, bola diumpankan ke sisi lain. Itu membuat Ryerson mampu menerima bola dengan leluasa sebab pemain Madrid sudah tanggung menumpuk di kiri. Dari sini bola dibawa sampai dekat kotak penalti dan gol kedua pun tercipta. Pada dasarnya Ancelotti masih menerapkan pakem permainan normalnya. Pertama, ia memaksimalkan kelebihan 3 penyerangnya yaitu kecepatan. Maka adu lari selalu diupayakan Ancelotti. Itu dilakukan dengan segera melakukan umpan panjang ke depan. Dengan jarak yang masih jauh antara bek dan kiper membuat 3 penyerang Madrid punya waktu yang cukup untuk mengejar bola. Taktik ini cukup efektif untuk bisa masuk ke pertahanan lawan di babak pertama. Kedua, seperti biasa, filosofi freedom atau kebebasan posisi pemain diterapkan Ancelotti. Sepak bola Ancelotti tak terlalu terikat pada pola kaku tim yang mengikat pemain di setiap posisinya. Sebaliknya, sejumlah pemain diberi kebebasan untuk saling bertukar posisi. Itu pun sudah terlihat dari saat build up. Meski yang jadi gelandang bertahan adalah Valverde, gelandang terbelakang saat build up tak selalu dirinya. Pada cuplikan ini yang membuild up di belakang adalah Bellingham. Lalu pada cuplikan ini gelandang terbelakang adalah Modric. Hal yang sama pun terjadi saat menyerang. Kebebasan posisi tetap diterapkan.
Misalnya saat pemain sayap Madrid main lebih dalam, pemain lain maju dan mengisi posisi sayap. Seperti saat Rodrigo main lebih dalam membuat Bellingham maju mengisi posisi sayap kanan. Contoh lain saat Vinicius dan Mbappe main ke tengah, maka sisi depan kiri diisi oleh Modric. Dengan filosofi Freedom Ancelotti ini, pengisi lini depan jadi sangat variatif dan banyak. Hanya beberapa saja yang dicontohkan di video ini. Misalnya saat Mbappe main lebih dalam sehingga membuat Vasquez yang mengisi lini depan. Tertinggal 2 gol membuat Ancelotti harus bermain lebih agresif. Untuk itu perubahan taktik dilakukan dengan memajukan Bellingham lebih maju. Kini ia tak lagi bergantian dengan Valverde atau Modric untuk membuild up bola di belakang. Yang melakukan itu kini hanya Valverde dan Modric seperti pada cuplikan ini. Hal tersebut pun terus berlanjut saat sudah di depan kotak penalti. Bellingham konsisten di garis depan. Perubahan ini membuat Madrid punya lebih banyak opsi di lini depan. Sementara untuk lawan itu membuat konsentrasi bek lawan terpecah karena kini pemain Madrid di garis depan lebih banyak. Sementara itu untuk Valverde dan Modric mereka tetap main lebih dalam. Kalaupun maju mereka bergantian untuk maju. Misalnya pada cuplikan ini saat Modric maju, Valverde tetap di belakang. Sebaliknya saat Valverde maju, Modric tetap di belakang. Taktik tersebut terlihat di gol kedua. Bellingham ada di depan bersama Mbappe. Lalu Valverde dan Modric ada di belakang. Saat Modric memutuskan maju, maka Valverde mempertahankan posisi di belakang. Lalu majunya Bellingham membuat di depan situasi 3 lawan 3 terjadi. Sehingga itu membuat bek lawan lebih sulit lakukan penjagaan. Maka saat Modric lakukan umpan, Mbappe mampu menerima bola. Tendangannya memang bisa dipotong tapi mengarah ke Vinicius. Gol kedua pun diciptakan oleh Vinicius. 2 gol terakhir Madrid adalah buah dari aksi individu Vinicius. Namun ini tak bisa dilepaskan dari taktik Freedom Ancelotti. Sebab Ancelotti memberikan keleluasaan pada Vinicius untuk bebas mengekspresikan dirinya tidak sebatas di mana posisinya tetapi juga kemana ia membawa bola. Itulah alasan Vinicius selalu banyak mendribel bola karena Ancelotti mengizinkan itu. Dan di laga ini aksinya buahkan 2 gol. Itu saja pembahasan di video ini. Bagi yang ingin juga memberikan saweran, linknya saya simpan di deskripsi. Selanjutnya silakan like dan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.